Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Topik kita kali ini adalah tentang politik pintu terbuka. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan gambar seperti ini. Ya, ini adalah gambar perkebunan kelapa sawit. Di sekitar kita banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Pertanyaannya, apakah perkebunan-perkebunan tersebut pemiliknya pasti orang Indonesia? Tentu tidak. Minamas Plantation misalnya, perusahaan yang memiliki lahan seluas 270.000 hektar dan tersebar di 69 kebun di seluruh Indonesia ini adalah milik Malaysia. Bahwa investor asing boleh masuk ke Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya dari tahun 1870 setelah sistem tanam paksa berakhir. Kebijakan yang mengizinkan investor asing boleh menanamkan modalnya di Indonesia pada masa penjajahan Belanda disebut dengan kebijakan politik pintu terbuka. Jadi, yang dimaksud dengan politik pintu terbuka adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengizinkan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia atau di Hindia Belanda, sebutan untuk Indonesia waktu itu. Apa ya yang kira-kira melatar belakangi kebijakan politik pintu terbuka? Sebenarnya ada beberapa, tetapi yang pasti politik pintu terbuka itu diterapkan awalnya berasal dari tahun 1870, Partai Liberal Belanda menang pemilu. Dampaknya, pemerintahan yang dijalankan oleh kaum liberalis ini memberlakukan liberalisasi ekonomi. Gagasan dasar liberalisasi ekonomi ini adalah rakyat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berusaha. Pemerintah hanya mengawasi. Dan liberalisasi ekonomi ini juga diberlakukan di tanah jajahan. Oleh karena itu, pada tahun 1870 diterapkanlah liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda dengan menetapkan kebijakan politik pintu terbuka. Ada dua undang-undang penting yang lahir pada era politik pintu terbuka. Yang pertama adalah Undang-Undang Gula. Yang kedua adalah Undang-Undang Agraria. Isi pokok dari Undang-Undang Gula itu adalah penghapusan perusahaan gula milik pemerintah yang akan dilakukan secara bertahap, karena nantinya pihak swasta akan mengambil alih seluruh perusahaan gula milik pemerintah tersebut paling lambat pada tahun 1891. Sedangkan Undang-Undang Agraria isinya antara lain, yang pertama, Gubernur Jenderal VOC tidak memperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. Tanah tersebut bisa disewakan paling lama sekitar 75 tahun. Yang dimaksud dengan tanah pemerintah antara lain hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar kawasan milik desa dan penghuninya, serta bukan tanah adat. Sedangkan tanah milik penduduk adalah semua sawah dan ladang yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah sejenis itu boleh disewa oleh para pemodal asing untuk jangka waktu sekitar 5 tahun. Sejak diberlakukannya kebijakan politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan swasta asing bermunculan di Indonesia.
seperti perusahaan tembakau yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara, di Kediri, Jawa Timur, di Klaten, Jawa Tengah. Hehe. Kalau ini tanah kelahiran saya. Kemudian di Yogyakarta dan di Surakarta dan di beberapa tempat yang lain. Selain itu bermunculan pula perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan gula di hampir semua wilayah di Jawa, karena Jawa memiliki kecocokan jenis tanah untuk perkebunan tebu. Perkebunan Kina di Jawa Barat, kemudian perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan lain-lain. Kira-kira dampak politik pintu terbuka itu apa ya? Yang pertama, kita bahas dulu nanti dampak politik pintu terbuka untuk Indonesia, dan kita bedakan nanti untuk negeri Belanda. Dampak bagi Indonesia, yang pertama terjadinya eksploitasi manusia, dan yang kedua terjadinya eksploitasi agraria. Eksploitasi manusia adalah pengerahan tenaga besar-besaran diwarnai tipu daya dan paksaan serta ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang mereka alami di perkebunan-perkebunan tempat mereka bekerja. Para tenaga kerja ini didatangkan dari Jawa, Madura, bahkan dari luar negeri juga, misalnya dari Tiongkok. Mereka dibawa ke berbagai daerah yang ada perkebunan milik Belanda, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri itu di mana misalnya ya? Nah, gambar yang berada di layar ini adalah pengerahan tenaga kerja dari Indonesia yang dibawa ke Suriname. Di mana itu Suriname ya? Suriname adalah sebuah negara yang berada di kawasan Amerika Latin, Amerika bagian selatan. Di sini kita bisa lihat bahwa Suriname itu berdekatan dengan negara Brazil atau Brasilia. Para pekerja ini yang kemudian disebut dengan kuli bekerja sangat keras dari pagi hingga sore, tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan dan jaminan kesehatan. Nah, itu contoh foto atau gambar ketika mereka sedang bekerja, demikian beratnya. Akhirnya apa? Banyak dijumpai kondisi yang sangat memprihatinkan. Contohnya seperti ini. Kejamnya Belanda. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Karena memang ada peraturan yang mengikat mereka. Mereka terikat dengan perjanjian kerja yang disebut dengan kuli ordonansi. Kuli ordonansi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk mendukung dan menjamin para pemilik perusahaan agar bisa mendapatkan, memperkerjakan, dan mempertahankan kuli yang bekerja di perusahaan mereka sesuai dengan kebutuhan. Pikir-pikir kenapa mereka mau menandatangani kontrak itu ya? Ya karena memang ada tipu daya di sini. Diiming-imingi dengan imbalan yang besar, akhirnya mereka mau. Dan di luar itu, memang mereka semua itu buta huruf. Tanda tangan aja belum bisa. Jadi mereka hanya membubuhkan cap jempol yang memang sudah bisa dianggap sah. Tapi apa yang mereka tanda tangani itu mereka nggak tahu isinya.
Kalaupun mereka mencoba melarikan diri, biasanya selalu bisa ditangkap kembali oleh polisi-polisi Belanda itu. Dan akhirnya mereka terkena penal sanksi seperti ini. Kasihan sekali kan? Ya, intinya politik pintu terbuka membuat rakyat Indonesia menjadi sangat menderita. Berbanding balik dengan dampak bagi Belanda, politik pintu terbuka membawa kemakmuran bagi Belanda dan pengusaha asing yang dibawanya. Keuntungan Belanda dikabarkan mencapai 151 juta gulden pada tahun 1877. Reaksi terhadap politik pintu terbuka, praktek eksploitasi manusia membuat kaum humanis Belanda bersuara lantang. Mereka mendesak pemerintah Belanda memperbaiki nasib rakyat Hindia Belanda. Belanda sudah menerima banyak kekayaan alam Hindia Belanda. Seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan penduduk negeri tersebut. Itulah gagasan dasar yang nantinya akan mendorong lahirnya politik etis. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang politik pintu terbuka, dan pastinya hanya dengan dari penjelasan Ibu tadi kalian belum begitu banyak menerima pemahaman. Untuk itu untuk lebih mendalami materi tentang politik pintu terbuka ini, silakan dibaca buku Sejarah Indonesia kelas 11 penerbit Erlangga halaman 44 sampai 51. Untuk menambah referensi, kunjungi situs https://pendidikanmu.com/2019/08 Undang-Undang Agraria /1870.html, dan yang terakhir adalah kerjakan tugasnya secara berkelompok. Selamat mengerjakan. Semoga sukses.